Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya channel Literasi Sejarah. Pada video kali ini saya mencoba membahas video tentang biografi Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno. Video ini sebagai referensi kita sebagai pecinta sejarah. Tanggal 6 Juni tahun 1901 di zaman penjajahan lahirlah seseorang yang bernama Kusno Sosrodihardjo atau yang disebut dengan Soekarno. Sebelum Kusno Sosrodihardjo lahir, bangsa Indonesia masih dijajah Barat. Tahun 1916, Soekarno lulus sekolah rakyat. Beliau lanjut ke HBS Surabaya. Menurut Soekarno, dikutip dari buku Penyambung Lidah Rakyat, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. Tahun 1921, Soekarno tamat dari HBS dan melanjutkan ke THS di Bandung. Tahun 1926, Soekarno menyelesaikan studi di THS Bandung dengan gelar Insinyur Teknik Sipil. Tahun 1926 menemukan istilah Marhaenisme sehingga disebut Bapak Marhaenisme Indonesia. 1926, Soekarno menulis artikel yang berjudul Nasionalis, Islamisme dan Marxisme yang masuk dalam Surat Kabar Indonesia Muda. Soekarno berseru bahwa semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu untuk menghancurkan kolonialisme dan imperialisme. Tahun 1927, Soekarno, Sunario, Iskak Cokrohadi Suryo, Sartono, Budiarto Martutmojo, Samsi Sastrowidakdo dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli. Tahun 1929, di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno berpidato. Soekarno mengatakan, "Wahai imperialis, lihatlah, jika sebentar lagi ada perang Pasifik meledak dan menyambar-nyambar membela angkasa. Jika sebentar lagi Samudra Pasifik jadi merah karena darah, dan bumi ini bergetar oleh bom dan dinamit, di saat itulah Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan menjadi bangsa merdeka." Seketika selesai pidato, di malam hari, Soekarno ditangkap bersama tokoh-tokoh PNI lainnya. Tahun 1930 Soekarno menggugat di depan pengadilan penjajah, yang berjudul Indonesia Menggugat. Tanggal 31 Desember tahun 1931, Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin oleh Belanda dengan syarat Soekarno dilarang terjun dalam kegiatan politik. Lalu Soekarno mengatakan, "Seorang pemimpin tidak akan berubah walaupun dihukum. Saya masuk penjara karena tekad memperjuangkan kemerdekaan. Begitu juga ketika saya keluar dari penjara ini, masih dengan tekad yang sama." Di tahun 1932, Soekarno melanjutkan perjuangannya dan masuk ke Partai Indonesia, atau Partindo. Tahun 1933 Soekarno menyusun risalah dengan mencapai Indonesia Merdeka. Pada tahun 1933, di depan rumah Husni Tamrin Soekarno kembali ditangkap oleh polisi Belanda. Dan 1934, Soekarno diasingkan ke Flores. Di Flores Soekarno mendalami tentang Islam, yaitu dengan mengirim buku Islam oleh seorang ulama Ahmad Hasan, terbitlah surat-surat Islam dari ND. Di tahun 1938 Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar. Tahun 1942 Soekarno kembali ke Jawa karena Belanda menyerah kepada Jepang. Siapa yang dicari pertama? Kemana Hatta? 1943, Soekarno jadi Ketua Putra Pusat Tenaga Rakyat bersama Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Tahun 1945, Soekarno berpidato di sidang BPUPKI. Disitulah tempat Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di tahun 1945, Soekarno terpilih menjadi Ketua PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, jam 10 di hari Jumat depan rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Timur, berkibarlah bendera merah putih dan semua bersorak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. 1946 Soekarno memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jogja karena serangan agresi militer Belanda.
Tahun 1948 di Madiun terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Lewat radio Soekarno berseru kepada rakyat, pilih Soekarno-Hatta atau Musso. 1948 terjadinya agresi militer kedua. Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Presiden Soekarno diasingkan ke Bangka. Tahun 1949 Soekarno dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Romroyen. Tahun 1949 Soekarno kembali dari pengasingan, dan pada tahun yang sama Soekarno melakukan KMB atau Konferensi Meja Bundar, Indonesia dan Belanda sehingga Indonesia dibagi menjadi negara bagian. Teruskan pendidikannya di HBS Surabaya. 1950 Soekarno kembali dari Jakarta. RIS dibubarkan dan kembali menjadi NKRI, dan pada tahun 1955 Soekarno di Konferensi Asia Afrika, atau dikenal dengan KAA. 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden. 1960 Soekarno pidato di PBB dengan judul Pidato to Build Toward New, yang artinya membangun Indonesia baru. Tahun 1961 terjadi Trikora, Trikomando Rakyat, dilanjutkan dengan tahun 1962 dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda Soekarno mengatakan, "Berikan saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberikan 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaan terhadap bangsa dan tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia." 1963 Presiden Soekarno membuka New Emerging Forces Ganevo di Jakarta. 1964 Presiden Soekarno mengemandokan Dwikora. 1965 Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika, atau KIAA di Jakarta. 1966 Soekarno memberikan surat perintah tanggal 11 Maret, atau yang dikenal dengan Supersmar kepada Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Tanggal 21 Juni tahun 1970 Soekarno wafat RS Pusat Angkatan Darat Jakarta, dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni tahun 1970. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 Bung Karno Putra Pajar oleh Solihin Salam. Tanggal 23 Oktober tahun 1986 Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator. Tanggal 7 November tahun 2012 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sekian dan terima kasih, salam sahabat, salam sehat dan salam manfaat. Dari saya channel saya Jejak Sejarah.